Shalom, selamat jumpa lagi saudara-saudara dengan saya, Pendeta Kristinov Mawicere, dalam channel YouTube Oratio Sempre Formanda. Nah, kali ini saya mau mengajak kita semua untuk memikirkan satu bagian Alkitab yang akan menjadi bahan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada minggu yang akan datang. Jadi mulai hari Minggu di depan nanti, yaitu 12 Januari tahun 2025 ya, dan 7 hari atau 6 hari ke depannya, yaitu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Sebelum kita melakukan refleksi ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Termasuk ketika kami boleh berada di hari yang ke-10 tahun 2025 ini, kami mengaminkan ini boleh terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Maka segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur sebab Engkau memberikan kepada kami suatu kesadaran bahwa kehidupan ini hanya harus kami jalani dalam tuntunan firman-Mu. Maka saat ini kami akan memikirkan suatu bagian Alkitab dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30 yang akan menjadi bahan pemberitaan dan perenungan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 12 Januari lusa dan 6 hari ke depannya. Kiranya ketika kami memikirkan firman-Mu ini, Roh-Mu yang kudus membimbing kami, supaya kami dapat melihat isi hati Tuhan, memikirkannya, merenungkannya, dan senantiasa menjalani kehidupan dengan berpedoman dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan kita pikirkan pada saat ini yaitu Daniel 3 ayat 1 sampai 30 yang akan menjadi bahan pemberitaan dan perenungan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 12 Januari dan 6 hari ke depannya, berarti 12 sampai 18 Januari 2025. Dan bagian Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ini akan kita pikirkan dari perspektif tema yaitu integritas hamba Allah. Sekali lagi, integritas hamba Allah. Saudara-saudara, oleh karena teks ini ada 30 ayat dan cukup panjang, untuk menghemat waktu saya berharap saudara-saudara membacanya sendiri di rumah. Jadi Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ini harap dibaca oleh saudara-saudara di rumah. Dan karena itu saya tidak akan bacakan sekarang, dan saya akan langsung masuk pada pemikiran-pemikiran atas teks ini. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita hendak memikirkan tema ini, yaitu integritas hamba Allah, saya tidak akan membatasi konsep integritas itu pada konsep integritas hamba Allah yang secara formal, konsep hamba Allah yang formal. Yang dimaksud dengan hamba Allah formal di sini yaitu hamba Allah yang dilantik dalam jabatan dan struktur pelayanan tertentu di sebuah gereja atau jemaat. Atau juga tidak akan dibatasi pada konsep hamba Allah yang non-formal. Nah, yang dimaksud dengan hamba Allah yang non-formal ini yaitu semua orang percaya. Nah, jadi yang saya maksudkan dengan hamba Allah di sini ialah semua, baik yang dilantik dalam jabatan dan struktur pelayanan tertentu, maupun yang tidak dilantik dalam jabatan dan struktur pelayanan tertentu di gereja. Dalam hal ini tentu semua orang percaya.
Maka sementara kita memikirkan tema ini, kita sendiri saja yang merelevansikannya pada diri kita. Apakah kita hamba Allah yang formal atau yang non-formal? Maka integritas hamba Allah di sini menunjuk pada karakter hamba Allah yang selaras, utuh, konsisten antara perkataan dan perbuatan, bahkan selaras antara kata dan perbuatannya dengan statusnya sebagai hamba Allah. Jadi bagaimanakah integritas hamba Allah itu dalam perspektif Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ini? Nah, saya pikir narasi dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ini bukanlah narasi yang asing bagi kita. Karena itu kita langsung saja pada poin-poin tentang integritas hamba Allah dalam perspektif Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ini. Pertama, hamba Allah yang berintegritas adalah orang yang hidupnya berpusat pada Allah, yang tidak berpusat pada diri sendiri, pada aku, pada ego. Jadi, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas. Itu adalah patung dirinya sendiri. Nah, apa kira-kira yang menginspirasi Nebukadnezar dalam mendirikan patung emas itu? Yang menginspirasinya ialah mimpinya sendiri seperti yang dicatat pada pasal 2, yang kemudian mimpi dan maknanya itu disingkapkan oleh Daniel. Jadi Nebukadnezar bermimpi tentang patung. Dicatat pada pasal 2 itu. Jadi sebuah patung yang kepalanya terbuat dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Bahwa kepala yang terbuat dari emas itu menunjuk pada Nebukadnezar sendiri dan kerajaannya yang kuat, yaitu Babilonia. Tetapi bagian-bagian lain dari tubuh patung itu yang terbuat dari bahan yang berbeda-beda menunjuk pada raja-raja dan kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, untuk lebih detailnya mimpi Nebukadnezar itu bisa saudara baca sendiri di pasal 2. Nah, oleh mimpi itulah Nebukadnezar terinspirasi untuk membuat patung emas yang megah itu. Tapi lihat, dalam mimpinya kepala patung yang terbuat dari emas itu memang menunjuk pada Raja Nebukadnezar itu sendiri. Tetapi bagian dada, lengan, perut, pinggang sampai kaki terbuat dari bahan-bahan lain yang bukan emas dan menunjuk pada raja-raja lain. Namun, patung yang dibangun oleh Nebukadnezar ini adalah patung yang semuanya terbuat dari emas. Dari kepala sampai kaki semuanya emas. Artinya apa? Artinya Nebukadnezar mau mengatakan bahwa semuanya adalah aku. Aku yang berkuasa, tidak boleh ada yang lain, semuanya aku. Saudara-saudara, seorang hamba Allah tidak akan pernah bersikap dan berkarakter seperti Raja Nebukadnezar ini. Seorang hamba Allah tidak akan pernah berpikir dan bertindak bahwa semua adalah aku. Semua tentang aku. Aku bekerja untuk diriku. Aku berbuat untuk kesenanganku. Bahkan aku melayani untuk kepentinganku. Sehingga pusat hidupku adalah aku. Hamba Allah yang berintegritas itu adalah orang yang hidupnya berpusat pada Allah. Karena itu hidupnya untuk Allah. Mengabdi bagi Allah. Hidup untuk memuliakan Allah. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Hamba Allah yang berintegritas adalah seorang yang rendah hati dan tidak sombong. Bukan seperti Nebukadnezar. Semua petinggi, pejabat, dan bahkan perwakilan-perwakilan rakyat dari seluruh wilayah kekuasaannya diperintahkannya hadir dalam acara peresmian patung itu, supaya seolah-olah Nebukadnezar ini hendak memperlihatkan kepada mereka dan berkata
Lihatlah patung itu. Betapa megahnya patung itu. Dan itu adalah aku. Betapa megahnya dan hebatnya aku. Saudara, seorang hamba Allah yang berintegritas tidak akan pernah memiliki motivasi untuk memperlihatkan kehebatan dirinya supaya mendapatkan pujian dan kemuliaan. Seorang hamba Allah akan mengabdikan segala potensi dalam dirinya demi kemajuan pelayanan, demi kemajuan gereja, demi kemajuan pertumbuhan iman banyak orang, dengan sikap yang rendah hati dan tidak sombong di hadapan orang-orang, di hadapan warga jemaat dan rekan-rekan hamba Allah lainnya. Itu yang kedua. Sekarang ketiga. Seorang hamba Allah yang berintegritas tidak akan pernah memaksakan kehendaknya, apalagi main hakim sendiri seperti Nebukadnezar. Nebukadnezar menyuruh semua hadirin tunduk dan berlutut menyembah patung emasnya tatkala orkes musik dibunyikan. Dan siapa yang tidak menyembah patungnya itu akan diberi hukuman yang sadis, yaitu dilemparkan ke perapian yang bernyala-nyala. Saudara-saudara, seorang hamba Allah memiliki hati yang lembut, suara yang lembut, dan tindakan yang lembut, bukan kasar dan keras seperti Nebukadnezar. Seorang hamba Allah adalah orang yang rasional, logis, sehingga jika membutuhkan persetujuan orang-orang lain untuk satu hal, maka hal itu akan dijelaskan secara rasional apa urgensi dan signifikansinya bagi mereka. Baru diminta persetujuan dan kesepakatan. Bukan menjalankan kepemimpinan yang keras dan memaksakan kehendak, apalagi memakai tekanan dan ancaman. Yang keempat, hamba Allah yang berintegritas adalah seorang yang tidak akan terpengaruh, bahkan oleh tekanan seberat apapun, untuk melakukan hal yang jahat dan berdosa. Inilah yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun semua orang menyembah patung emas itu, tetapi mereka tidak. Coba bayangkan saudara, semua orang yang mungkin jumlahnya ribuan itu telah berlutut menyembah, dan hanya mereka bertiga yang tidak. Saya pikir itu merupakan suatu bentuk tekanan lainnya yang sangat berpengaruh, tetapi mereka tidak terpengaruh. Kelima, hamba Allah yang berintegritas memilih untuk berbeda demi kebenaran, meskipun semua orang melakukan hal yang keliru. Itulah juga yang ditunjukkan oleh ketiga pemuda itu, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, terkadang hal terbesar yang mendorong seseorang untuk melakukannya hanyalah fakta bahwa semua orang di sekitarnya melakukan itu, meskipun dia tahu itu adalah dosa. Namun, setiap hamba Allah, semua orang percaya, harus berani berdiri melawan arus. Sehingga meski semua orang korupsi, kita tidak akan korupsi. Meski semua teman mengonsumsi narkoba, saya tidak akan. Meski di mana-mana seks bebas, saya akan hidup kudus. Meski bahkan semua orang melakukan semua itu, tetapi saya, saudara, kita berani menjadi orang yang berbeda. Keenam, hamba Allah yang berintegritas lebih memilih untuk menyesuaikan diri dan menyelaraskan diri dengan Kristus daripada menyelaraskan diri dengan patung Nebukadnezar atau figur apapun yang dihadirkan dunia untuk kita ikuti. Saudara, Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan bahwa umat Tuhan telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Tuhan ingin Anda, saya, kita
untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dia ingin kita dibentuk menjadi serupa dengan gambarnya. Bukan gambar yang dibuat oleh para Nebukadnezar di dunia ini, yang dipaksakan oleh media, musik, budaya, dan segala hal lainnya, melainkan gambar Yesus Kristus sendiri. Kita perlu mengatakan pada diri kita sendiri, setiap hari aku ingin bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Aku ingin mengasihi seperti Yesus. Aku ingin menjadi kuat seperti Yesus. Aku ingin menjadi bijak seperti Yesus. Aku ingin berkomitmen pada kebenaran Allah seperti Yesus. Aku ingin menjalani hidupku dalam pelayanan dan pengorbanan seperti yang Yesus tunjukkan. Itulah gambaran yang Tuhan inginkan, agar kita yang menjadi pengikut Yesus Kristus menjadi serupa dengan Dia. Yang ketujuh, saudara-saudara, ada ungkapan yang berkata begini, janganlah engkau meredupkan cahaya orang lain jika engkau ingin bersinar terang. Hamba Tuhan yang berintegritas tidak akan pernah menjatuhkan orang lain demi mempromosikan diri ke posisi atau tingkat yang lebih tinggi dari orang itu. Tidak seperti orang-orang Kasdim dalam narasi ini, yang ceritanya bahwa beberapa orang Kasdim melaporkan ketika pemuda Yahudi ini kepada Raja Nebukadnezar. Tentu mereka lakukan itu dengan motif supaya ketiga pemuda ini dihukum dan posisi serta jabatan mereka yang tinggi dalam pemerintahan digantikan oleh orang-orang Kasdim ini. Saudara-saudara, dalam dunia ini berbagai macam trik dan strategi untuk menjatuhkan sesama, bahkan teman sendiri, dari posisinya yang lebih tinggi, agar dapat menggantikannya. Itu menjadi fenomena di mana-mana di dunia ini. Tetapi orang-orang percaya, para hamba Allah, tidak akan pernah melakukan itu. Hamba Allah yang berintegritas tidak akan pernah melakukan trik-trik curang untuk menjatuhkan dan merebut kedudukan. Politikus dan birokrat Kristen tidak akan pernah melakukan trik-trik curang dalam mendapatkan posisi, jabatan, dan kekuasaan. Kedelapan, kita melihat dalam narasi ini bahwa ketiga pemuda Yahudi itu tidak membuat protes formal. Mereka hanya menolak untuk berbagi dalam dosa penyembahan berhala. Mereka tidak membuat baliho yang berisi protes. Mereka tidak berbicara menggunakan megafon untuk menyampaikan protes. Mereka tidak menggunakan media sosial untuk menyampaikan protes. Ngomong-ngomong, waktu itu belum ada FB, YouTube, dan lain-lain. Mereka hanya tidak mau tunduk dan berbagian dalam dosa. Maka di sini kita belajar satu prinsip, bahwa ada kalanya ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang bersifat penyimpangan, hamba Allah hanya perlu tidak ikut dalam penyimpangan itu, tetapi juga tidak protes dan menggembar-gemborkannya. Mungkin ada saat yang tepat dan cara yang benar untuk protes, tapi tidak selalu harus protes. Yang paling penting ialah kita tidak berbagian di dalam dosa. Kesembilan, hamba Allah yang berintegritas akan selalu mampu berkata tidak di atas tidak dan ya di atas ya. Ketika Nebukadnezar bertanya langsung kepada tiga orang pemuda Yahudi ini, apakah benar kamu tidak menyembah patung emasku? Mereka berkata, benar. Dan ketika Nebukadnezar meminta demi kebaikan mereka sendiri, agar tidak dilempar ke dalam tungku perapian yang menyala untuk menyembah patung itu, mereka berkata, tidak. Bayangkan saudara-saudara, ini raja yang bertanya. Ingatkah kita pada kisah tentang Petrus? Hanya seorang perempuan hamba imam besar yang bertanya, engkau juga adalah salah satu pengikut Yesus kan?
Dan Petrus berbohong dengan mengatakan, tidak. Hanya hamba yang bertanya pada Petrus, Petrus sudah takut. Hanya seorang hamba, seorang pembantu rumah tangga. Bayangkan, ini raja yang paling berkuasa di dunia saat itu, yang bertanya kepada ketiga pemuda Yahudi itu. Dan mereka dengan keberanian iman menjawab, kami tidak akan menyembah patung emas raja. Ke-10, hamba Allah yang berintegritas selalu melihat Allah itu nyata dan hanya berserah kepada Allah dalam menghadapi setiap tekanan dan ancaman. Raja Nebukadnezar begitu nyata. Ribuan orang yang tunduk berlutut menyembah patung itu nyata. Ancaman hukuman itu sangat nyata. Tungku perapian itu sangat nyata, bahkan panasnya bisa dirasa. Tetapi mereka tidak memandang pada kenyataan-kenyataan itu. Bagi mereka Tuhan Allah dan kuasanya yang tidak kelihatan jauh lebih nyata. Dan mereka hanya memandang kepada Dia, serta berserah dan mengandalkan Dia saja dalam menghadapi kenyataan, tekanan, dan ancaman itu. Panik, cemas, takut, pasti. Mereka masih manusia. Tetapi mereka punya iman yang membuat mereka dapat melihat Allah dan kuasanya yang sangat nyata dan lebih besar dari tekanan dan ancaman yang mereka hadapi. Sebagai murid Yesus, kesetiaan kita kepada Tuhan, realitas hubungan kita dengannya harus lebih besar daripada hal-hal lainnya. Kita hanya perlu menjaga dan memelihara hubungan nyata yang vital antara kita dengan Yesus hari demi hari. Sehingga dimanapun kita dan dalam keadaan apapun kita, Dia, Yesus, selalu nyata dalam pandangan iman kita. Sehingga dengan memandangnya, kita akan mampu menghadapi segala cobaan dan tantangan. Saudara-saudara, seorang teolog, Charles Spurgeon, pernah berkata begini, jika kamu tidak memiliki hubungan yang nyata dengan Kristus, lalu apa kekuatanmu untuk menghadapi tekanan, ancaman, dan tantangan? Saudara-saudara, Tuhan itu nyata bagi ketiga pemuda Yahudi ini. Karena itulah mereka bisa berdiri teguh. Percayalah dan lihatlah, Yesus ada di dekatmu dalam tungku api pencobaanmu. Yesus juga tahu tungku penolakan dan perlakuan tidak adil yang engkau alami. Dia menghadapi banyak hal seperti itu dalam hidupnya dan dalam pelayanannya. Karena itu ketika Anda ditolak, ketika Anda diperlakukan tidak adil, lihatlah sekeliling. Yesus ada di tengah tungku itu. Yesus tahu tungku kesakitan dan penderitaanmu. Maka tetaplah berdiri teguh. Jangan goyah. Karena Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Ke-11. Hamba Allah yang berintegritas adalah orang yang mengasihi Allah dan akan tetap mengasihi Allah. Bahkan meskipun Allah tidak memberikan pertolongan. Pada ayat 16, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dan berkata kepada Raja Nebukadnezar, kami tidak perlu menjawabmu seperti itu. Jika memang demikian, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ia akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tetapi jika tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Apakah Tuanku mengharapkan kami untuk menyembah? Apakah Tuanku mengharapkan kami untuk memohon kelepasan dari Tuan? Apakah Tuanku Raja mengharapkan kami untuk memberi alasan? Tidak. Izinkan kami memberitahu, kami tidak perlu menjawabmu. Allah kami yang kami sembah mampu membebaskan kami. Dia dapat melakukannya.
Perhatikan yang mereka katakan di ayat 18. Tetapi jika tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Jika dia tidak melepaskan kami dari tungku api itu, dan jika kami binasa di tungku api itu, kami tetap tidak akan menyembah patungmu itu. Saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat penting. Orang-orang ini benar-benar percaya dan yakin pada kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan mampu menyelamatkan mereka dari tungku api. Tapi bahkan jika Tuhan tidak menyelamatkan mereka dari api, mereka akan tetap mengasihi Tuhan, tetap menghormatinya, dan melayaninya. Saudara-saudara, hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang membutuhkan infus semangat seperti ini. Sebab bukankah ada begitu banyak orang Kristen yang berkata, aku mengasihi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang melakukan mujizat. Tetapi jika mujizat tidak terjadi, apakah kita tetap mengasihinya, tetap melayaninya, tetap menghormatinya? Banyak orang Kristen berkata, Tuhanku luar biasa, Dia penolongku yang setia. Lalu kalau tidak sembuh dari sakit, masihkah percaya Dia Tuhan yang luar biasa, penolong yang setia? Saudara-saudara, apakah Anda percaya Tuhan dapat menyembuhkan? Ya. Pasti Anda mengatakan, saya percaya Tuhan dapat menyembuhkan saya. Nah, tentu saja Dia bisa. Saya juga percaya, saya tahu Tuhan dapat menyembuhkan. Mungkin Dia akan menggunakan dokter untuk melakukannya. Mungkin Dia akan melakukan keajaiban. Mungkin itu akan menjadi salah satu kombinasi yang luar biasa antara kerja medis dan kuasa adikodrati. Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu Tuhan mampu menyembuhkan saya. Tetapi bagaimana jika Tuhan tidak menyembuhkan Anda? Apakah Dia masih Tuhan Anda? Dan apakah Anda akan tetap melayaninya? Mari kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah sikap yang Tuhan ingin kita miliki. Percaya pada kuasanya, tapi tetap mengasihi dan melayani Dia, meski tak ada pertolongan darinya. Amin. Ke-12, Tuhan dapat menyelamatkan kita dari api pencobaan. Sama seperti Dia menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari tungku api itu. Mereka tidak terbakar dalam tungku api itu. Namun, terkadang kehendak Tuhan bukanlah menyelamatkan kita dari pencobaan, melainkan memberi kita kekuatan. Terkadang kehendak dan kekuatan Tuhan diwujudkan dengan melepaskan kita dari tungku api pencobaan. Tetapi juga terkadang Dia menghendaki untuk memberi kepada kita kekuatan dalam menanggung api pencobaan sampai akhir. Karena itu seorang hamba Allah yang berintegritas senantiasa bersyukur dalam segala keadaan dan jauh dari sikap mengeluh dan menyerah. Ke-13, dan ini yang terakhir. Oleh karena melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan dan tidak mati di tengah kobaran api, Nebukadnezar berkata kepada mereka, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datang ke sini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari tengah-tengah api itu. Dan para bupati, para pejabat, gubernur, dewan raja yang telah berkumpul bersama, dan mereka menemukan orang-orang ini yang tubuhnya tidak mempan oleh api. Rambut kepala mereka tidak hangus, dan pakaian mereka tidak terkena api, dan bau api tidak ada pada mereka. Nebukadnezar mengatakan ketiga pemuda itu sebagai hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi. Perhatikan saudara-saudara. Di ayat 15, Nebukadnezar berkata, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Nah, sekarang dia berkata kepada mereka, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datang kemari.
Artinya, sekarang Nebukadnezar tahu bahwa Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa dari dirinya, dan bahkan dari semua Allah yang lain. Lalu di ayat 28 Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Perhatikan saudara-saudara, Nebukadnezar sedang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Maka seorang hamba Allah yang berintegritas adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan kepada dunia, dan bahkan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ingatlah, ketika Tuhan bekerja begitu luar biasa dalam kehidupan hamba-hambanya, dan bahkan juga umatnya yang percaya kepadanya, ada orang-orang lain yang memperhatikan. Dan itu akan membawa mereka pada ketertarikan, penerimaan, dan iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah 13 poin integritas hamba Allah dalam perspektif Daniel 3 ayat 1-30 ini. Sekali lagi, yang pertama, hamba Allah yang berintegritas adalah orang yang hidupnya berpusat pada Allah, bukan berpusat pada diri, pada aku, pada ego. Yang kedua, hamba Allah yang berintegritas adalah seorang yang rendah hati dan tidak sombong. 3, hamba Allah yang berintegritas tidak akan pernah memaksakan kehendaknya, apalagi main hakim sendiri. 4, hamba Allah yang berintegritas adalah seorang yang tidak akan terpengaruh bahkan oleh tekanan seberat apapun untuk melakukan hal yang jahat dan berdosa. 5, hamba Allah yang berintegritas memilih untuk berbeda demi kebenaran, meskipun semua orang melakukan hal yang keliru. 6, hamba Allah yang berintegritas lebih memilih untuk menyesuaikan diri dan menyelaraskan diri dengan Kristus, daripada menyelaraskan diri dengan patung Nebukadnezar atau figur hebat apapun yang dihadirkan dunia untuk diikuti. 7, hamba Allah yang berintegritas tidak akan pernah melakukan trik-trik curang untuk menjatuhkan dan merebut kedudukan. 8, hamba Allah hanya perlu tidak ikut dalam penyimpangan, tetapi juga tidak sembarangan protes dan menggembar-gemborkannya. 9, hamba Allah yang berintegritas akan selalu mampu berkata tidak di atas tidak dan ya di atas ya. 10, hamba Allah yang berintegritas selalu melihat Allah yang nyata dan hanya berserah kepada Allah dalam menghadapi setiap tekanan dan ancaman. 11, hamba Allah yang berintegritas adalah orang yang mengasihi Allah dan akan tetap mengasihi Allah bahkan meskipun Allah tidak memberikan pertolongan. 12, hamba Allah yang berintegritas senantiasa bersyukur dalam segala keadaan dan jauh dari sikap mengeluh dan menyerah. Terakhir, ke-13, hamba Allah yang berintegritas adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan kepada dunia, dan bahkan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita menjadi hamba-hambanya yang berintegritas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk beberapa hal yang boleh kami pikirkan dalam tema integritas hamba Allah dari Daniel pasal 3 ayat 1-30. Kami mohon Tuhan membimbing kami untuk menjadi hamba-hamba Allah, juga menjadi umat Allah yang memiliki integritas sebagaimana yang Tuhan maksudkan di dalam Daniel pasal 3 ayat 1-30.
ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara segmen pada kali ini. Dan sampai kita berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.